Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan hasil dari apa yang saya peroleh, yaitu pada pembahasan bab 2. Di mana pada pembahasan bab 2 tersebut saya melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu oleh Ayu Rati Kristantini. Di mana saya Yana Royana akan melanjutkan pada materi yaitu 2.4, yaitu tentang judul kelipatan umum terkecil. Dengan definisi 9, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan keduanya. Di mana ada contoh 18, yaitu 2,8 sama dengan 8 dikali dengan 5 kali dengan 8. Dalam kurung 5 kali 8 itu akan sama dengan 40. Kita dapat menghitung A, B setelah kita memiliki faktorialisasi dari A dan B untuk lakukan itu. Maka kita akan mencobanya dengan A sama dengan P1 pangkat A1 P2 pangkat A2 sampai PM pangkat AN. Dan A sama dengan P1 pangkat B1 P2 pangkat B2 sampai PM pangkat BN. Selanjutnya yaitu memiliki lemma 8 yang berbunyi jika A dan B adalah dua bilangan real, maka minimum dari A, B ditambah maksimum dari A, B itu akan sama dengan A ditambah dengan B. Buktinya, asumsikan tanpa kehilangan keumuman bahwa A itu lebih dari sama dengan B dan hasilnya itu mengikuti. Teorema 18 memisalkan A dan B adalah dua bilangan bulat positif, kemudian A, B itu harus lebih dari 0 dan A, B itu merupakan A di B dibagi A, B dengan A if, dari if-nya itu adalah A, M-nya itu dan B, M lalu A, B itu merupakan dari M-nya. Buktinya yaitu pada bagian 1 setelah mengikuti definisi. Adapun bagian 2 itu akan dibiarkan, di mana A sama dengan P1 pangkat A1 P2 pangkat A2 sampai PM pangkat AN, dan A sama dengan P1 pangkat B1 P2 pangkat B2 sampai PM pangkat BN. Perhatikan itu sejenak, di mana A, B sama dengan P1 pangkat minimum A1, B1, P2 pangkat minimum A2, B2 sampai PM pangkat minimum AN, BN. Dan A, B P1-nya sama dengan P1 itu pangkat maksimum dari A, B, P2 pangkat maksimum dari A, B, dan sampai PM pangkat maksimum dari pangkat maksimum AN, BN. Kemudian A, B-nya ini dikalikan dengan A, B, di mana akan diperoleh P1 pangkat maksimum A1, B1, P2 pangkat maksimum A2, B2 sampai PM pangkat maksimum AN, BN dikalikan dengan P1 pangkat minimum A1, B1, P2 pangkat minimum A2, B2 sampai PM pangkat minimum AN, BN. Maka P1 pangkat maksimum dari A1, B1 ini dijumlahkan dengan minimum A1, B1, P2 pangkat maksimum A2, B2 ditambah minimum A2, B2 sampai PM pangkat maksimum AN, BN ditambah minimum AN, BN. Akan diperoleh P1 pangkat A1 ditambah B1, P2 pangkat A2 ditambah B2 sampai PM pangkat AN ditambah BN.
sama dengan P1 pangkat AN, P2 pangkat A2 sampai PM pangkat AN dikalikan dengan P1 B pangkat B1, P2 pangkat B2 sampai PM pangkat BN. Akan diperoleh hasilnya yaitu AB atau A kali B. Selanjutnya yaitu 2,5. Di 2,5 ini ada persamaan Diophatin linier, di mana definisi pada 10 yaitu persamaan linier dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C, di mana A dan B, A, B dan C berada bilangan bulat dikenal sebagai persamaan Diophatin linier. Perhatikan bahwa penyelesaian Diophatin linier ini merupakan X0, Y0, membutuhkan X0 dan Y0 menjadi bilangan bulat. Teorema berikut menjelaskan khusus di mana persamaan Diophatin memiliki solusi dari persamaan tersebut, di mana terdapat teorema 19. Persamaan AX ditambah BY sama dengan C memiliki solusi bilangan bulat jika dan hanya jika D terhadap C, di mana D itu sama dengan A, B. Jika persamaan memiliki satu solusi X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0, maka ada tak terhingga banyaknya solusi dan solusi diberikan oleh X sama dengan X0 ditambah B per D dikalikan dengan T, begitupun dengan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikalikan dengan T, di mana T ini merupakan integer sembarang. Buktinya adalah misalkan persamaan AX ditambah BY sama dengan C memiliki solusi bilangan bulat X dan Y, jadi sejak A terhadap D terhadap A dan D terhadap B, lalu D ini terhadap A dikalikan dengan dalam kurung AX ditambah BY itu akan memperoleh C. Sekarang kita harus membuktikan bahwa jika D terhadap C ini, maka persamaan tersebut memiliki solusi integer. Menganggap itu D terhadap C menurut teorema 9. Ada bilangan bulat M dan N sehingga D sama dengan A M atau A dikali M ditambah B dikali N. Dan juga ada integer K. Sedemikian merupakan C sama dengan D dikalikan dengan K. Sekarang karena C sama dengan AX ditambah BY, kita punya C sama dengan DK sama dengan dalam kurung M dikali dengan A ditambah N dikali dengan B, tutup kurung ya, dikalikan lagi terhadap K, maka A dalam kurung KM ditambah B dalam kurung NK. Selanjutnya, apa yang tersisa untuk membuktikan adalah bahwa kita memiliki banyak solusi yang tak terbatas membiarkan X sama dengan X0 ditambah B per D dikalikan dengan T. Begitupun dengan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikalikan dengan T. Kita harus membuktikan sekarang bahwa X dan Y adalah solusi untuk semua bilangan T. Perhatikan, AX ditambah BY sama dengan A dalam kurung X0 ditambah B per D dikalikan dengan T ditambah B dalam kurung Y0 dikurang A per D dikalikan dengan T. Maka diperoleh AX 0 ditambah BY 0 sama dengan C. Kami sekarang menunjukkan bahwa setiap solusi untuk persamaan AX ditambah BY adalah sama dengan C, adalah bentuknya X sama dengan X0 ditambah B per D dikalikan dengan T, dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikalikan dengan T. Perhatikan bahwa karena AX0 ditambah BY0 sama dengan C, kita punya A dalam kurung X dikurang X0, B ditambah B dikalikan Y per Y0 sama dengan 0. Karena A dikalikan dengan X dikurang X0 itu sama dengan B dikalikan Y per dikurang Y0. Membagi kedua sisi dengan D, kita dapatkan A dibagi dengan D. Maka dalam kurung X dikurang X0 sama dengan B per D dalam kurung Y dikurang Y0. Perhatikan bahwa A per D, B per D itu adalah sama dengan 1.
Dan dengan demikian kita dapatkan dengan lemma 4 bahwa A per D itu merupakan Y dikurang dengan Y0. Sebagai hasilnya ada bilangan bulat T sehingga Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikalikan dengan T. Sekarang gantinya yaitu Y dikurang Y0 dan dalam persamaan A di dalam kurung X dikurang X0 itu A sama dengan B dikali Y dikurang Y0. Kita dapatkan X sama dengan X0 ditambah B per D dikali dengan T. Contoh di 19 ya. Persamaan 3X ditambah 6Y itu adalah sama dengan 7. Tidak memiliki solusi bilangan bulat karena 3,6 sama dengan 3. Ini tidak membagi 7. Di contoh 20, ada banyak solusi bilangan bulat tidak terhingga untuk persamaan 4X ditambah 6Y sama dengan 8. Karena 4,8 merupakan KPK-nya yaitu 2 terhadap 8, kami menggunakan algoritma Euclidean untuk menentukan M dan N di mana 4N ditambah 6N ini sama dengan 2. Ternyata 4 dikali negatif 1 ditambah 6 dikali 1 itu sama dengan 2. Dan juga 8 sama dengan 2 dikali dengan 4. Jadi X0 yaitu adalah 4 dikali dengan negatif 1 sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Adalah solusi tertentu. Solusinya diberikan oleh apa? X sama dengan negatif 4 ditambah 3T. Begitupun dengan Y sama dengan 4 dikurang dengan 2T. 6 yaitu fungsi dari Z itu merupakan simbolnya adalah bundaran ya, bundaran dan tak terhingga. Di mana fungsi X itu memiliki definisi 11. Definisinya yaitu berbunyi fungsi X mewakili bilangan bulat terbesar tidak memiliki X. Dengan kata lain, untuk X nyata dalam kurung X adalah bilangan bulat unik sehingga X dikurang 1 itu kurang dari dalam kurung X dikurang dari sama dengan X kurang dari dalam kurung X ditambah dengan 1. Kami juga mendefinisikan bahwa X sebagai bagian pecahan dari X. Dengan kata lain bahwa dalam kurung X sama dengan X dikurang dalam kurung X. Kami sekarang membuat daftar beberapa properti X yang akan digunakan nanti atau lebih lanjut khusus dalam teori bilangan. Dimana yang pertama adalah dalam kurung X ditambah N itu merupakan dalam kurung X ditambah dengan N jika N adalah bilangan bulat. Yang kedua adalah X ditambah dengan Y kurang dari sama dengan dalam kurung X ditambah dengan Y. Selanjutnya yaitu nomor 3 dalam kurung X ditambah dengan dalam kurung negatif X adalah 0 jika X adalah bilangan bulat dan negatif 1 jika sebaliknya. Yang keempat adalah banyaknya bilangan bulat M yang dimana M ini merupakan lebih besar dari X dan kurang dari sama dengan Y adalah dalam kurung Y dikurang dengan dalam kurung X. Dimana yang poin yang kelima, banyaknya kelipatan M yang tidak melebihi X adalah dalam kurung X dibagi dengan M. Oke. Selanjutnya yaitu 2.6.2 yaitu simbol dari bundaran. Misalkan Fx adalah fungsi positif dan misalkan Gx adalah fungsi apapun. Kemudian bundaran dari Fx yaitu pro diucapkan dengan big O dari Fx menunjukkan kumpulan fungsi Gx yang menunjukkan A pertumbuhan yang terbatas pada Fx. Dalam beberapa hal, notasi tradisional untuk menyatakan bahwa Gx milik koleksi ini adalah Gx sama dengan bundaran dari Fx dikalikan bundaran dari Fx. Artinya untuk X yang cukup besar berarti Gx harga
harga mutlak dari GX dibagi harga mutlak Fx, dimana kurang dari M, dimana M adalah bilangan positif. Contoh dari 21 yaitu sin X sama dengan bundaran X dan juga sin X sama dengan bundaran 1. Sekarang relasi dari GX sama dengan bundaran Fx dilafalkan small o, ya, small o dari Fx digunakan untuk menunjukkan bahwa Fx tumbuh jauh lebih cepat daripada Gx. Itu secara resmi mengatakan bahwa limit X mendekati tak terhingga merupakan Gx dibagi Fx sama dengan 0. Secara lebih umum bahwa Gx sama dengan bundaran Fx pada titik B dari limit X mendekati tak terhingga bahwa Gx dibagi Fx itu sama dengan 0. Selanjutnya yaitu contoh 22. Berbunyi sin X sama dengan bundaran X di tak terhingga dan X pangkat K sama dengan bundaran E pangkat K juga di tak terhingga untuk setiap konstantanya itu adalah K. Notasi bahwa Fx secara asintotik sama dengan Gx dilambangkan dengan tak terhingga untuk berbicara bahasa Inggris. Kita menyatakan bahwa Fx itu tak terhingga Gx dari limit X mendekati tak terhingga Fx dibagi dengan Gx sama dengan 1. Contoh dari 23 yaitu harga mutlak X itu tak terhingga dari X. Tujuan pengenalan simbol-simbol ini adalah untuk membuat matematis yang rumit. Ekspresi ical lebih sederhana. Beberapa ekspresi dapat dipresentasikan sebagai kepala sekolah bagian yang ada di yang Anda butuhkan ditambah masa sisa. Istilah sisanya bisa diungkapkan menggunakan notasi di atas. Jadi, saat Anda perlu menggabungkan beberapa ekspresi, bagian-bagian lainnya yang melibatkan simbol-simbol ini dapat dengan mudah digabungkan. Kami akan menyatakan sekarang beberapa properti dari simbol di atas tanpa bukti. Properti ini adalah mudah dibuktikan dengan menggunakan definisi simbol. Seperti yang pertama adalah bundaran dikalikan dengan bundaran Fx sama dengan bundaran Fx. Yang kedua, bundaran dikalikan dengan bundaran Fx sama dengan bundaran Fx. 3. Bundaran Fx plus minus atau ditambah atau dikurang bundaran Fx sama dengan bundaran Fx. Selanjutnya yaitu bundaran yang kecil Fx ditambah kurang atau plus minus bundaran Fx sama dengan bundaran Fx. Dimana yang poin ke-5 adalah bundaran Fx plus minus dari bundaran Gx itu akan memperoleh bundaran maksimal dari Fx dikalikan dengan Gx. Selanjutnya yaitu dengan pembahasan 2.7 di mana teorema dan dugaan yang melibatkan bilangan prima, yaitu lemma 9 misalkan P adalah bilangan prima yang memisalkan M anggota dari Z positif atau Z positif, bilangan bulat positif ya. Kemudian pangkat P tertinggi membagi M faktorial adalah sigma. Sigmanya yaitu dengan pernyataan I sama dengan 1 bahwa M dibagi dengan P1. Buktinya di antara semua bilangan bulat dari 1 sampai M adalah persisnya M dibagi dengan P. Bilangan bulat itu habis dibagi dengan P. Ini adalah P, 2, P, sampai tak sampai dengan M dibagi dengan P dikali dengan P. Demikian pula kita melihat bahwa ada M dibagi dengan P pangkat I, bilangan bulat yang habis dibagi dengan PI. Hasilnya pangkat tertinggi yang membagi M faktorial adalah sigma. Jumlahnya adalah I lebih dari 1. Di mana I dalam kurung adalah M dibagi dengan P pangkat I dikurang M dibagi P pangkat I ditambah 1 sehingga memperoleh jumlah I
lebih dari 1, yaitu M dibagi P pangkat I. Beberapa teorema lain dibuktikan tentang bilangan prima. Banyak matematikawan mendekati masalah yang berhubungan dengan bilangan prima. Masih ada banyak masalah terbuka yang akan kami sebutkan, diantaranya yaitu konjektur 1. Konjektur utama kembar, ada banyak pasangan bilangan prima P dan P tambah 2. Konjektur 2, dugaan Goldbach. Setiap bilangan bulat positif lebih besar dari 2 dapat ditulis sebagai jumlah dari 2 bilangan prima. Konjektur 3, konjektur N pangkat 2 ditambah 1, ada banyak bilangan prima tak terhingga dari bentuk N pangkat 2 ditambah 1, di mana N adalah bilangan bulat positif. Konjektur 4, konjektur Polignac. Untuk setiap bilangan genap 2N, ada tak terhingga banyak pasang bilangan prima berurutan yang berbeda 2N. Konjektur 5, konjektur Oppermann. Apakah selalu ada bilangan prima antara N pangkat 2 dan dalam kurung N ditambah 1 pangkat 2. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kata yang kurang pantas, tutur kata yang kurang teratur, atau penjelasan yang kurang jelas. Saya kembalikan pada ahlinya lagi, dan saya juga masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.